Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ci? Saya baik, Ci. Ci Esi juga bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sangat baik, Ci. Iya, Ci Esi hari ini saya sangat senang sekali. Senang kenapa tuh? Iya, karena hari ini saya bisa ikut kebaktian sekolah minggu loh bersama adik-adik yang ada di rumah. Iya, Ci Esi juga sangat senang karena bisa bertemu dengan adik-adik Ya, sekalian. meskipun hanya melalui online ya, Ci. Ya, meskipun juga kita beribadah lewat online, tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Iya, dan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum sapa ya, Cia? Oh iya, benar adik-adik ya. yang ada di rumah. Ya. Yuk kita sapa, Kita sapa. bersama-sama. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ci Finis dan Ci Esi berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik meskipun hanya lewat online. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita, Ci Finis, Ci Esi mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama berdoa.
Adik-adik sekalian di rumah mengikuti Ciesi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan. Bagi setiap kami. Bagi setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Jika pagi hari ini. Jika pagi hari ini. Tuhan mengumpulkan kami. Tuhan mengumpulkan kami. Untuk bersama-sama datang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan sopan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cirosi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya Cirosi boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih dalam keadaan berdiri ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh jemu-jemu untuk terus beribadah kepada Tuhan, memuji, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Harusnya semangat ya, dong, Ci. Semangat ya, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dengan pujian berani tampil beda. Bila iblis merayuku, lalu ku
berani tampil beda? Berani. Iya, karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mengalahkan si iblis. Si iblis. Kalau iblis merayu kita nih, menggoda kita, ayo nakal. Kita harus berdoa. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mengalahkan si kuasa iblis. Nah, sekarang Cici mau tanya sama Civinis. Kalau gitu senang nggak jadi anak Tuhan? Sangat senang sekali, Ci, karena Tuhan Yesus itu sudah sayang sama saya. Tuhan Yesus mengajari saya untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan untuk saling mengasihi. Iya, betul. Makanya kita harus senang jadi anak-anak Tuhan. Sekarang belum duduk ya adik-adik ya, belum duduk, masih dalam keadaan berdiri. Kita mau sekali lagi memuji nama Tuhan. Kita senang jadi anak Tuhan. Civinis, kita senang kan jadi anak-anak Tuhan, karena betul, kalau kita jadi anak-anak Tuhan kita diajarkan banyak hal, yaitu kita diajarkan untuk memuji Tuhan, berdoa, dan juga mengasihi teman-teman kita. Nah, sekarang adik-adik, karena kita senang untuk jadi anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Miliknya
matanya ditutup. Berdoa yang sopan kepada Tuhan dengan hormat. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sungguh bersuka cita, bergembira karena kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan tolong setiap kami untuk terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Cirosi yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kepada Cirosi dipersilahkan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Seneng ya kita bisa bertemu lagi, walaupun masih tetap online, harus tetap semangat ya di dalam mendengarkan firman Tuhan-Nya. Gimana liburannya adik-adik semua? Seneng gak? Wah, seneng ya liburan. Pasti di saat liburan ini adik-adik semua pasti jalan-jalan sama mama, sama papa, atau sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Wah, kita bersyukur ya kita bisa menikmati waktu bersama dengan mama, papa, dan keluarga. Nah, sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap, Cici berharap kalian semua dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan-Nya, sehingga kalian dapat mengerti firman Tuhan yang kalian dengar, dan sekalian bisa menjadi anak Tuhan yang paling hebat. Nah, sebelumnya Cici mau tanya dulu ya, ada beberapa tebak-tebakan, kita main tebak-tebakan ya. Ada beberapa kalian jawab, ada tebak tokoh ya. Mem akan kasih pertanyaannya, kalian jawab ya. Nah, pertanyaannya yang pertama. Nah, dia adalah seorang tokoh dunia. Dia sangat terkenal dan karyanya itu sampai sekarang itu ya masih ada dan bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Nah, dia itu adalah seorang pengusaha yang sukses dan dia juga seorang penemu. Wah, dia menemukan sesuatu. Penemu yang pertama yang dia temukan, dan dia mempunyai 1000 hak paten dari penemunya itu. Nah, salah satunya penemu itu dia menemukan pertama kali yaitu lampu pijar. Siapa itu? Iya, Thomas Alva Edison. Hebat kalian semua ya. Pinter sekali. Nah, pertanyaannya yang kedua. Sekarang tadi kan tokoh dunia. Yang sekarang pertanyaan yang kedua adalah tokoh Alkitab. Nah, ini seorang yang ada diceritakan di firman Tuhan. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan
dia adalah seorang murid, salah satu murid ya Tuhan Yesus. Dia adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Ayo, udah ada yang bisa nebak belum? Cici kasih clue-nya lagi ya. Nah, dia adalah sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia berasal dari Galilea. Dia dari Galilea dan dia adalah seorang nelayan. Kerjaannya nelayan itu apa? Mencari apa? Menjala ikan ya, mencari ikan kerjaannya. Nah, dia itu seorang dari Galilea. Dia mencari ikan, dia seorang nelayan dan dia pertama kali bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus ketika dia menjala ikan. Nah, dia juga terkenal dengan sebutan nama Simon. Siapa ya? Iya benar, Simon Petrus ya, dia adalah Petrus. Wah, senang sekali ya. Cici sangat senang sekali kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Cici Rosi. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir Cici tanya ya. Ini bukan dari tebak tokoh. Nah, siapa di sini yang sayang sama mama dan papa? Wah, semuanya sayang ya. Semua sayang sama mama, sama papahnya. Coba Cici mau tanya, kan kalian sayang nih sama mama, sama papa ya. Coba apa buktinya kalau kalian sayang sama mama papa? Apa buktinya? Iya, buktinya kalian TAAT. Apa itu? Taat. Iya, kalian mau taat. Itu bukti kalau kalian sayang sama mama papa ya. Kalau misalkan mamanya panggil untuk bantuin, ayo Sandi, sini bantuin mama. Langsung jawab, iya mah. Nah, itu namanya bukti kalau kita sayang sama mama papa. Banyak sekali buktinya kalau kita sayang sama mama papa. Misalnya rajin belajar ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh, nggak males-malesan, tiap hari mau ke sekolah ya, mau belajar ke sekolah bukan main, bukan untuk bertemu temen. Nah, tapi untuk belajar ya, itu adalah bukti kalau kalian itu sayang sama mama sama papa. Nah, di dalam Alkitab juga ada loh seorang tokoh Alkitab. Dia adalah sangat mengasihi Tuhan Yesus, sangat sayang sama Tuhan. Dan dia pun membuktikannya kalau dia itu sayang sama Tuhan. Dia kasih buktinya ya, dia kasih buktinya kepada Tuhan. Nah, siapa itu dia ya? Nah, kita akan bersama-sama ya belajar dari tokoh ini. Dan tokoh ini adalah bernama Petrus yang sudah kalian tadi tebak ya. Nah, adik-adik ingat nggak sebelum Tuhan Yesus bangkit dan sebelum Tuhan Yesus disalib ya, sebelumnya itu ada acara malam perjamuan terakhir. Nah, ingat nggak? Ya, sebelum Yesus ditangkap nih, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan makan bersama ya di dalam perjamuan yang terakhir. Tuhan Yesus mengajak ke-12 muridnya itu untuk duduk bersama-sama, untuk makan bersama-sama ya, menikmati makan malam bersama. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku yang aku kasihi, nanti di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku." Wah, murid-muridnya mereka saling lihat-lihat. Terus mereka bilang,
bukan aku Tuhan, bukan aku. Mereka semua berkata, bukan aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Wah, semua berkata, bukan aku. Nah, lalu Tuhan Yesus juga bilang lagi kepada mereka. Dia bilang, nanti nih di antara kalian ini akan ada meninggalkan aku. Dia akan melupakan aku. Wah, pada saat itu Petrus yang mengasihi Tuhan Yesus, dia langsung berdiri. Dia bilang, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku tidak akan melupakan Tuhan Yesus. Aku sayang sama Tuhan. Aku sangat mengasihi Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan kemana saja. Jadi tidak mungkin Tuhan aku akan meninggalkan Engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Dia bilang seperti ini sama Petrus. Petrus, malah kamu yang akan meninggalkan aku. Kamu yang akan melupakan aku. Kamu akan melupakan aku sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Aku tidak akan melupakan Tuhan dan aku tidak akan meninggalkan Tuhan karena aku sayang sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan, kata Petrus seperti itu ya. Nah, setelah mereka makan bersama, setelah kejadian itu akhirnya waktu itu Tuhan Yesus ditangkap ya. Tuhan Yesus ditangkap dan dia dibawa untuk diadili. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa, Petrus dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia ikutin Tuhan Yesus dibawa kemana, dia ikuti. Ya, dia lihat, tapi dia ikutinya dari jauh ya. Dia dari jauh dia lihat Tuhan Yesus dibawa kemana ya. Dia lihat. Tuhan Yesus dibawa ke sebuah tempat ya. Wah, Tuhan Yesus mau diadili di sana. Petrus hanya bisa melihat dari jauh. Nah, ketika Petrus melihat dari jauh, ada seorang wanita ya. Dia mendekati Petrus. Dia bilang, "Hei, bukannya kamu itu muridnya Tuhan Yesus yang diadili di situ?" Lalu Petrus bilang, "Tidak, bukan, itu bukan aku. Bukan, aku tidak kenal sama dia." Nah, lalu Petrus menyingkir sedikit, ada lagi yang menghampirinya lagi. Dia bilang, dia lihat dulu, bukannya kamu yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi? Petrus bilang gini, enggak, bukan aku tidak kenal sama Yesus, aku tidak kenal, bukan aku. Ya, Petrus sudah 2 kali ya, dia sudah 2 kali melupakan Tuhan Yesus, bilang tidak kenal sama Tuhan Yesus. Ya, nah Petrus mulai menyingkir lagi, dia menyingkir lagi, ada lagi seseorang yang menghampiri Petrus. Dia bilang, "Hei, kamu kan muridnya Tuhan Yesus yang sedang diadili di sana." Bukan aku tidak kenal dia, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu suara ayam berkokok ya, kokoryuk. Nah, di saat bunyi ayam berkokok, Petrus langsung ingat dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang kalau Petrus akan melupakan Tuhan, akan meninggalkan Tuhan. Wah, di situ Petrus langsung sedih. Dia nangis ya, karena dia tahu
Padahal aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku sayang sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa aku bisa melupakan Tuhan sampai 3 kali? Petrus nangis. Dia nangis dan dia benar-benar nyesel, ya. Dia sangat menyesali apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan. Petrus benar-benar sedih, dia menyesal. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta ampun sama Tuhan. Dia berjanji, mulai hari ini saya akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Nah, adik-adik, Petrus pada saat itu dia menyesali akan perbuatannya. Dia berjanji dia mau sayang sama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ya, setelah Tuhan Yesus diadili, akhirnya Tuhan Yesus disalib ya. Tuhan Yesus disalib, dia mau disalib, dia mau mati untuk kita semua. Dia untuk apa disalib? Untuk menebus dosa kita semua. Ya, menebus dosanya Petrus, menebus dosanya Cirosi, menebus dosanya adik-adik semuanya ya. Maka itu Tuhan Yesus mau disalib. Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita semua. Maka itu Tuhan Yesus mau disalib. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup. Kita sungguh senang ya. Kita sudah bersama-sama merayakan 2 minggu yang lalu. Ya, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ya, kita sungguh bersyukur Tuhan kita menang dari kematian. Dosa-dosa kita dihapuskan. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Nah, apa buktinya Tuhan kita hidup? Banyak sekali buktinya. Dan Tuhan Yesus pun membuktikannya juga kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Ya, kita sudah belajar kan pada minggu lalu ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Ya, lalu Tuhan Yesus pun tidak lupa, dia menampakkan diri juga kepada Petrus. Ya, Petrus yang sangat dikasihinya. Ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan Petrus pada saat itu Petrus sedang berada di Tiberias, Danau Tiberias ya. Petrus sedang di sana, dia sedang menjala ikan di sana ya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya di sana. Lalu Tuhan Yesus menunggu akan Petrus ya. Dia menunggu Petrus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus dengan Tuhan Yesus sedang bersama, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dia bilang seperti ini. Petrus, apakah engkau sayang sama aku? Apakah Petrus sayang sama Tuhan Yesus? Ayo, jawab apa ya Petrus? Iya, Petrus bilang, ya Tuhan, aku sayang sekali sama Tuhan. Benar Tuhan, aku sayang sekali sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang, apa buktinya kalau kamu sayang sama aku? Aku mau taat Tuhan Yesus.
aku mau taat. Itu buktinya, aku mau mengikut Yesus, aku mau taat. Lalu Tuhan bilang, baik, kalau begitu buktikan. Sekarang kamu harus mengabarkan firman Tuhan ke seluruh bumi. Wah, Petrus bilang, iya Tuhan, aku mau taat. Nah, tidak lama kemudian Tuhan Yesus bilang lagi sama Petrus. Kira-kira bilang apa ya? Nah, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar sayang sama aku? Lalu Petrus bilang lagi, iya Tuhan, benar. Aku benar-benar sayang sama Tuhan. Kalau kamu sayang sama Tuhan, sama aku, kata Tuhan Yesus ya. Ayo, kamu buktikan. Kalau kamu sayang sama aku, kata Tuhan Yesus, ayo buktikan kalau kamu sayang sama Tuhan Yesus. Petrus bilang, iya Tuhan, aku akan buktikan. Aku mau taat. Aku mau taat sama Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, baik, lakukan. Kabarkan firman Tuhan ke seluruh bumi. Ya Tuhan, aku mau melakukannya. Wah, Tuhan senang sekali ya mendengar jawaban Petrus. Dia mau sayang sama Tuhan. Dia mau membuktikan kalau dia sayang sama Tuhan Yesus. Ya, Petrus mau taat sama Tuhan. Tapi setelah lama kemudian Tuhan Yesus bilang lagi sama Petrus, kali ini apa ya yang akan dikatakan Tuhan Yesus? Dan ternyata Tuhan Yesus berkata hal yang sama. Dia bilang, Petrus, apakah engkau sayang sama aku? Lalu Petrus berdiri. Dia bilang, iya Tuhan, aku mau sayang sama Tuhan. Aku sungguh-sungguh sayang sekali sama Tuhan. Aku mau membuktikannya. Kalau aku sayang sama Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, buktikan dan lakukanlah. Kabarkan firman Tuhan ke seluruh bumi. Petrus dengan sikap yang siap dia bilang, ya Tuhan, aku akan lakukan. Karena aku sayang sama Tuhan, aku mau taat. Aku mau menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Aku akan beritakan Injil. Wah, Tuhan Yesus senang sekali ya karena Petrus benar-benar sayang sama Tuhan. Dan Petrus pun mau membuktikan kalau Petrus itu sayang sama Tuhan. Buktinya dengan apa? Dengan taat. Apa itu? Taat ya. Petrus membuktikan rasa sayangnya itu dengan taat. Dia mau mengabarkan firman Tuhan ke seluruh bumi ya, sehingga kita nih sekarang bisa mengenal akan firman Tuhan ya. Kita bisa tahu isi firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita belajar dari Petrus ya. Walaupun Petrus pernah membuat Tuhan Yesus sedih, tetapi Petrus sungguh-sungguh menyesali ya akan perbuatannya. Kenapa ya Petrus menyesali perbuatannya? Karena Petrus
sayang sama Tuhan. Karena Petrus sangat cinta sama Tuhan, maka itu dia mau menyesali akan perbuatannya. Dan dia mau mengambil keputusan kalau dia mau benar-benar sayang sama Tuhan. Nah, setelah itu pun Petrus pun membuktikannya kalau dia benar-benar sayang sama Tuhan. Ya, dia mau taat, dia mau taat sama Tuhan. Ya, dia mau mengabarkan firman Tuhan. Kenapa ya Petrus mau sayang sama Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sayang sama kita, ya. Dia sudah terlebih dahulu mau mati untuk kita. Itu yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Maka itu Petrus pun membalas sayangnya kepada Tuhan dengan taat. Nah, adik-adik mau nggak seperti Petrus? Mau sayang sama Tuhan Yesus, ya? Mau cinta sama Tuhan Yesus? Mau nggak? Wah, mau ya. Ayo, kalau kalian mau sayang sama Tuhan, coba kalian buktikan kalau kalian sayang sama Tuhan. Kalian harus taat. Harus apa? Taat, ya. Banyak sekali caranya untuk kita taat, ya. Kita juga harus buktinya kalau kita taat sama orang tua pun itu merupakan bukti kita cinta sama Tuhan. Apalagi bukti kita cinta sama Tuhan? Iya, dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca Alkitab, dengan rajin ikut sekolah minggu. Itu adalah suatu bukti kalau kita sayang sama Tuhan, ya. Ataupun kalian bisa menceritakan tentang firman Tuhan sama mama papa, atau sama adik, sama koko, atau sama orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa kasih tahu kalau ada Tuhan Yesus yang sangat sayang sama kita loh. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ayo, mau sayang gak sama Tuhan? Tuhan sudah sangat sayang sama kita. Yuk kita sayang sama Tuhan. Nah, kalian bisa sampaikan itu kepada orang-orang yang kita kasihi, ya. Nah, yuk kita belajar bersama-sama untuk sayang sama Tuhan, ya. Siapa di sini, sekali lagi, Cici mau tanya lagi. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan? Wah, semuanya mau sayang sama Tuhan. Yuk, mulai hari ini kalian buktikan kalau kalian memang sayang sama Tuhan. Kalian belajar untuk taat, ya. Yuk, sekarang kita buka Alkitabnya. Ya, kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Yohanes. Sudah semua? Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15b, ya. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15b. Yuk kita baca bersama-sama dari kata benar, ya. 1, 2, 3. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekali lagi ya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 15b. Sekarang kita ganti ya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa, kita sebut nama kita masing-masing ya. Yo, 3, 2, 1.
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa Rosi mengasihi Tuhan Yesus. Kita ganti engkau yang terakhir dengan Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa Rosi mengasihi Tuhan Yesus. Ya, biar ayat hafalan ini terus ada di hati kita. Ya, terus kita katakan kalau kita ini sayang sama Tuhan Yesus. Amin adik-adik semua. Yuk kita akan bersama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa. Yuk semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, tolong kami untuk kami bisa belajar seperti Petrus yang mau sayang sama Tuhan. Tuhan tolong kami juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena kami ingin membuktikan rasa sayang kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah setiap hari kami mau belajar cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, silakan duduk dan Cici kembalikan lagi kepada yang memimpin pujian. Sampai jumpa. Ya adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kita untuk mengasihi Tuhan, sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau di rumah sayang kepada siapa? Sayang kepada Papa, Mama. Dan Mama. Kalau di sekolah sayang kepada guru-guru dan juga mengasihi teman-teman atau orang lain ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Nanti kalau kebaktian sekolah minggu sudah aktif kembali, boleh dibawa langsung ke gereja. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Dengan semangat ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, ikutin Ciesi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Sudah menyertai. Sudah menyertai. Kebaktian. Kebaktian. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Kami.
kami pada hari ini. pada hari ini. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami yang dengarkan. sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan tolong Kiranya Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tolong setiap kami supaya minggu depan kami boleh datang kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Sudah selesai, silakan mengucap syukur. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye adik-adik.